bukan hanya kita mempertahankan tradisi kemajemukan dan kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa, tapi juga ini membuat kompetisi politik di negeri kita ini menjadi lebih asyik gitu. Ini mengubah suasana politik kita ini yang selalu saya katakan tiba-tiba berubah menjadi dari dangerous game, permainan yang berbahaya, menjadi semacam permainan yang atraktif, seru tapi tidak berbahaya. Kita mau langsung tanya, tadi itu maksud statementnya apa sih sebenarnya Pak? Yang sebelumnya dianggap permainan berbahaya, tapi kini tidak berbahaya lagi. Memang PKS merasakan di zona berbahaya sebelumnya. Jadi kan begini, kita merasakan bahwa setiap kali tensi politik itu naik, orang punya tendensi menggunakan segala cara. Padahal memang mestinya sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, kita membuat kompetisi politik itu memang harus lebih atraktif, asyik gitu. Kalau ibarat saya itu kayak Anda ada sparklingnya, tapi tidak ada alkoholnya. Sehingga tidak memabukkan? Tidak memabukkan, tetapi mengasihkan gitu. Mengasihkan. Sehingga orang nanti tidak terlalu tertekan dengan peristiwa menang kalah. Menang kalah itu jadi biasa karena toh kan yang menang justru akan memikul beban orang-orang yang kalah ini karena dia akan ngurus negara kan. Tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar gitu loh. Jadi kita bisa lebih santai dalam berpolitik gitu loh. Pak Anies, berbicara mengenai tanggung jawab, tadi editorial kami menyampaikan apa yang Anda lakukan ini seperti umpamanya menegakkan benang basah. Banyak sekali masalah yang kini tengah dihadapi oleh PKS. Kalau menurut Anda ini seperti apa sih tanggung jawabnya, beban Anda sendiri? Siapapun yang menulis editorial Anda itu top. Produser saya. Top yang menulis editorial itu benar-benar mewakili suasana saya. Saya menyadari benar bahwa saya mewarisi situasi yang tidak mudah. Dan saya selalu mengibaratkan diri saya ini ada dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan ini saya menyaksikan situasi carut marut gitu ya. Tapi saya punya kebiasaan membuka jendela, melihat situasi keluar sana gitu. Kadang-kadang dunia di luar sana itu tampak lebih luas, lebih cerah, dan mungkin ada banyak angin sepoi yang berhembus ke dalam. Biasanya situasi-situasi begitu menginspirasi kita, supaya kita bisa menyadari bahwa hidup ini tidak pernah jalan satu arah, selalu ada dua. Kalau ada masalah, mengibaratkannya angin sepoi-sepoi. Apa yang terjadi saat ini mungkin kalau masyarakat melihatnya ataupun kader di bawah melihat ini seperti angin topan begitu Pak Anies. Ini badai, saya paham ini badai, tapi maksud saya ruangan ini kan carut marut sedemikian rupa begitu ya. Saya berdiri di atas sebuah reruntuhan, ya, dan mencoba menatap alam di sekeliling saya, menatap langit dan seterusnya itu. Tapi saya kemudian terinspirasi bahwa hidup itu selalu Allah menciptakan segala hal itu ada pasangannya. Ada masalah pasti ada solusi gitu ya. Sekarang memang kalau Anda melihat situasi seperti yang ada, yang diwarisi oleh PKS sekarang ini, memang ada, itu pasti masalah yang sangat berat. Siapapun yang ada dalam posisi saya pasti akan merasakan betapa dia berada dalam kondisi under pressure seperti itu. Tapi saat ini Anda masih juga berada di dalam suasana kebatinan seperti itu, under pressure, atau bisa lebih bukan cuma saya, seluruh kader PKS juga memang under pressure gitu. Saya lebih bagus kita jujur, ini kan kita ini manusia ya, lebih bagus kita jujur mengungkapkan isi hati kita apa adanya. Kita memang under pressure dengan semua situasi-situasi itu. Tapi kita ini orang juga yang tidak kehilangan harapan. Kenapa? Karena bukan hanya ini masa sulit yang pernah kita hadapi. Saya memimpin partai ini sejak awal ya, ikut memimpin partai ini sejak awal dan mengalami berbagai macam cobaan gitu ya. Ya kan, kami pernah tidak lolos electoral threshold gitu kan. Dan alhamdulillah dengan perjuangan kita bisa
masuk kembali itu. Dan sekarang alhamdulillah dengan perjuangan yang berat kita bisa jadi masuk di nomor 4 itu. Tapi saya ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada masalah yang begitu berat yang kita hadapi yang tidak ada tidak ada solusi. Oke, baik. Bang Kodari, betul tidak bahwa memang sekarang ini adalah harapan PKS memang hanya di presiden PKS-nya saja? Mesin partai juga sudah mulai dipertanyakan, termasuk juga kepercayaan dari masyarakat, citranya sendiri juga dipertanyakan. Ini benar-benar one man show ini harus bergerak. Saya kira tidak ya. Kalau dari tradisinya, dari sejarahnya, PKS adalah satu di antara sedikit partai di Indonesia yang secara struktur itu, secara sejarah itu punya struktur dan punya kultur. Jadi orang misalnya tahu bahwa PKS itu tidak bisa dilihat sebagai sebuah partai yang sejarahnya itu dimulai tahun 98 saja, tapi sudah mulai sebagai sebuah gerakan sosial dari tahun 80-an. Kemudian selama ini PKS besar tanpa ada satu figur yang menonjol yang menjadi pendongkrak suara gitu. Jadi sebetulnya dari segi sistem ya, menurut saya sebetulnya tetap utuh lah ya, walaupun mungkin di dalam perlu konsolidasi. Beban terberat bagi PKS sebetulnya ada di luar, yang kalau Pak Anies tadi mengibaratkan beliau melihat ke jendela itu angin sepoi-sepoi, justru yang di luar ini badai menurut saya. Yang sepoi-sepoi itu di dalam sebetulnya. Kalau dalam itu kan mungkin karena sudah berproses lama, saling percaya, jadi ya kita lagi susah ya udah sama-sama deh begitu. Tapi yang di luar itu yang lagi badai. Menghadapi badai itu seperti apa? Iya. Tapi kita harus jeda dulu Bang, Iya. nanti lebih dielaborasi lagi di segmen selanjutnya. Harus ada kabar terkini, pemirsa, kami kembali saat lagi. Baik, kita lanjutkan. Tadi terputus Bang Kodari. Menghadapi badai ini seperti apa? Kemudian apakah posisinya sekarang badai sudah berlalu atau bagaimana? Saya kira mungkin yang terbesar sudah agak lewat ya. Walaupun persidangan masih terus berlangsung, dan ketika persidangan itu berlangsung, berita-berita negatif itu tetap masih muncul. Jadi memang saya kira sampai vonis itu dijatuhkan, memang buku ini belum betul-betul tutup lah. Cuman ini juga tergantung nanti perkembangan isu dari tempat-tempat yang lain, dari partai-partai yang lain. Ya misalnya katakanlah Demokrat juga ada sekarang dikait-kaitkan dengan misalnya kasus SKK Migas, atau kasus lama lah ya, kasus Hambalang. Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum belum ditangkap. Nanti kalau sudah ditangkap akan ada pengadilan. Jadi mungkin akan ada buku, ada isu, dan ada badai lain yang akan lebih besar menimpa badai ini. Nah, kalau itu nanti muncul, badai ini bisa turun begitu. Tapi sebetulnya dari yang sebelum-sebelumnya, menurut saya tetap kunci itu ada di internal. Jadi bagaimana Pak Anies mengkonsolidasikan internal di dalam, dirapatkan barisan, lalu kemudian merespon isu yang sekarang ini, itu yang nanti akan menjadi kunci begitu. Yang jelas memang tidak bisa melakukan sikap yang denial ya kepada persoalan yang sekarang ini. Ya diterimalah bahwa memang sekarang lagi ada masalah. Poinnya di situ. Ya, Anda melihat sebelumnya ada proses denial, penyangkalan itu. Saya kira ada kesan seperti itu gitu ya, mungkin karena kaget juga gitu, karena tiba-tiba yang paling atas orang kan, partai lain kan masalah itu dari lama sudah ada masalah. Ini PKS nggak ada masalah gitu. Sekalinya masalah kedapuk gitu, ibaratnya langit runtuh gitu. Kalau yang lain yang runtuh itu rumah, yang runtuh, yang meletus itu gunung, ini langit gitu loh. Jadi ya namanya langit runtuh kan orang nggak percaya gitu. Pak gunung meletus, oh ya. Pak itu gedung runtuh, oh iya. Tapi Pak langit runtuh, masa sih kan gitu kira-kira. Langsung kiamat. Jadi ini langit runtuh gitu. Pak Anies, ketika kasus ini terjadi, kemudian banyak mengatakan masa depan PKS ini sudah selesai, sudah kiamat, tidak ada lagi, suram. Kalau menurut Anda? Saya kira tidak pernah ada masalah yang bisa kita sebut sebagai kiamat. Saya karena sering keliling Indonesia ya, dan dulu orang tua saya perantau, jadi suka naik kapal laut dan suka naik pesawat. Saya pernah merasakan badai di laut, pernah merasakan badai di pesawat. Dua-duanya. Mungkin
mungkin yang paling berat badai di laut gitu ya, karena 3 hari berturut-turut kita terapung-apung di atas. Jadi pernah mabuk laut dan udara ya? Tapi saya selalu ingat pesan pilot itu kalau ada badai begitu ya, ada turbulensi, ada bencana, fasten seat belt. Fasten seat belt. Ya, ya. Tapi saya tidak pernah ingat baik kapal laut maupun kapal udara berhenti berjalan waktu Terus ada badai. bergerak, ya? Dia terus bergerak. Seperti juga langit itu. Tidak ada dalam seluruh perjalanan itu badai, nggak ada. Ada badai, habis itu datar, nanti ada badai lagi, habis itu datar dan seterusnya. Tapi semua harus dilalui itu loh. Untuk menjadi sebuah partai besar, PKS juga harus melalui semua bentuk cobaan. Dan saya kira cobaan ini menempa kami untuk belajar apakah kita bisa eksis dalam situasi yang paling sulit. Jadi ada pepatah Arab yang mengatakan, pukulan yang tidak membuatmu mati akan membuatmu kuat. Oh, saya kalau saya bukan lagu itu, bukan pepatah Arab. Kalau saya itu lagunya tahu lagunya Katy Perry itu. Nyanyi lagunya yang mana Mas? What doesn't kill you make you stronger. Kalau itu Batar, Adar Batullah tidak taktuluk tukawi. Oh, jadi Katy Perry itu ngutip dari pepatah Arab. Dia ngutip dari baru tahu saya. Bapak-bapak tadi ngomong dari dulu keliling Indonesia, ini kabarnya juga keliling ke sejumlah wilayah Indonesia. Kita ngomong agak mengkerucut sedikit Pak Anies mengenai jelang pemilu 2014. DCT pekan lalu sudah disampaikan oleh KPU. Kemudian apa poin penekanan dari PKS sendiri untuk meraih targetnya dari 15% suara, masuk 3 besar untuk pemilu nasional? Target kita tetap, insya Allah itu ya. Target kita tetap, walaupun pencapaiannya saya kira lebih susah ya. Saya harus mengakui dari sekarang bahwa target itu tidak berubah, tetapi situasi atau syarat yang diperlukan untuk mencapainya menjadi jauh lebih berat ketimbang sebelum kasus ini itu ya. Tapi kita tetap berkomitmen mencapai target itu. Begitu saya menjadi presiden, yang pertama yang saya lakukan itu adalah selamatkan yang bisa diselamatkan. Saya menyelamatkan 2 hal yang paling penting. Pertama Pilkada Jawa Barat, yang kedua Pilkada Sumatera Utara. Dan alhamdulillah kita punya basis yang kuat di sini ya. Dan saya anggap kemenangan PKS di Jawa Barat dan Sumatera Utara ini sebagai bukti bahwa kepercayaan publik itu tidak hilang sama sekali dari PKS. Dan saya kira publik bisa menilai bahwa satu orang dalam sebuah partai bisa bersalah, tapi orang tidak menghukum partai, bisa menghukum orang, tapi tidak menghukum partai itu. Nah itu, jadi saya melihat bahwa kepercayaan publik ini tidak hilang. Gitu. Tapi memang diperlukan lagi langkah selanjutnya. Gitu. Jadi kalau saya bisa mengatakan bahwa saya melakukan konsolidasi yang terus menerus di dalam, saya mengunjungi 2/3 DPW dalam waktu 4-5 bulan pertama saya jadi presiden, mempertahankan kepercayaan publik dalam 2 pilkada ini, dan saya kira damage controlnya menurut saya dan konsolidasinya relatif selesai. Sekarang saya punya pekerjaan lain. Kalau pekerjaan dalam rumah tangga ini sudah selesai, sekarang pekerjaan kita keluar. Oke, Bang Kodari, penggambarannya adalah sudah menang di Sumatera Utara, sudah menang di Jawa Barat, ini kemudian membuktikan versi Pak Anies Mata, membuktikan bahwa kepercayaan publik itu masih ada. Ini kemudian bisa menjadi gambaran untuk pemilu nasional tidak, Bang? Tentu tidak sepenuhnya ya, walaupun tergantung dari perspektifnya. Kalau kita melihat, ada yang mengatakan begini, siapa yang bisa menang di Jawa Barat itu menang pemilu nasional gitu. Karena memang begitu realitanya, 99 yang menang di Jawa Barat itu PDIP, di nasional PDIP juga. Kemudian 2004 Golkar, lalu kemudian 2009 itu Demokrat gitu. Dan memang suara Jawa Barat itu adalah suara yang provinsi paling besar di Indonesia. Tapi kan Jawa Barat sendiri juga cuman sekitar ya kurang dari 20% lah, 20% lah dari total pemilih seluruh Indonesia gitu. Tapi mungkin poinnya adalah bahwa di tengah badai yang, atau bahasa saya, di tengah langit runtuh itu juga masih bisa menang di Jawa Barat dan di Sumatera Utara begitu. Itu jadi modal, salah satu modal yang bisa menimbulkan kepercayaan diri bahwa ini belum game over, ini belum skakmat lah kira-kira begitu. Cuman gini, mungkin apa yang dilakukan oleh PKS sekarang ini untuk recovery, untuk menghadapi situasi sekarang ini masih memerlukan dosis dan volume ya kegiatan yang lebih besar lagi kalau menurut saya. Kemarin beberapa hari yang lalu di salah satu harian terbesar di Indonesia itu ada hasil survei Litbangnya yang menunjukkan bahwa memang postur PKS itu dia masih belum mencapai apa yang diharapkan gitu.
Ya kita bandingkan saja lah, misalnya ada satu partai yang 2009 itu dia kategorinya perolehannya di bawah PKS, tapi sekarang di atas. Di atas. Ya memang dia beruntung karena ada figur ya, dan ada logistik yang kuat dan tidak ada persoalan begitu. Nah tapi itu mengindikasikan bahwa ya memang harus melakukan lebih banyak hal. Apalagi kalau kita bicara pemilu legislatif kan dihitung dari sekarang, itu praktis cuma sekitar 8-9 bulan gitu, tidak terlalu lama lagi. Nah ya itu yang memang menjadi PR yang barangkali harus kita tanya sama Pak Anies sebetulnya. Apa saja sih kegiatan yang akan dilakukan keluar atau sudah dilakukan keluar untuk melakukan recovery suara PKS untuk ya bertahan atau bertumbuh dibandingkan dengan 2009. Butuh jawabannya kan, Bang? Iya, betul. Tapi nanti akan dijawab di segmen selanjutnya. Kita kembali harus jeda. Apa kabar Indonesia malam kembali saat lagi. Kita lanjutkan, menyambung pertanyaan dari Bung Kodari tadi. Pak Anies, PKS ini kalau misalkan jadi partai penguasa, mau apa sih Pak sebenarnya? Apa yang bisa dibuat untuk bangsa ini? Kan ini pertanyaannya agak mendahului. Tadi Anda tanya saya, jalan menuju kekuasaan aja susah benar gitu kan. Untuk menang ini susah, untuk mencapai target susah. Sekarang Anda tanya saya, nanti kalau berkuasa bagaimana itu? Satu kesatuan itu Pak. Tujuannya akhirnya adalah Asumsinya berkuasa saja. Asumsinya badai sudah berlalu. Asumsi seperti itu. Jadi saya pikir begini, siapapun yang memimpin Indonesia ke depan harus mendefinisikan terlebih dahulu satu pertanyaan. Tahapan sejarah Indonesia sekarang ini ada di mana? Ya. Menurut saya, kita ini beruntung karena kita sudah lahir sebagai sebuah bangsa sebelum kita lahir sebagai sebuah negara. Deklarasi Sumpah Pemuda itu kita lahir sebagai bangsa, tapi proklamasi kita lahir sebagai negara. Nah, dari rentang waktu 20 tahun masa Orde Lama ini, kita bergulat sebagai sebuah negara yang rapuh dan akhirnya lolos. Kita melewati critical moment masuk Orde Baru. Orde Baru membangun fondasi dari sebuah negara Indonesia yang modern, maju, dan tangguh gitu ya. Kemudian datang reformasi itu. Cacatnya Orde Baru itu pada kebebasannya yang hilang. Nah, sekarang kita ada dalam reformasi negara demokrasi baru. Tapi sebagai negara demokrasi baru, menurut saya kita juga sudah melewati semua critical moment. Sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami Mesir sekarang. Iya kan? Kita melewati critical moment ini. Jadi saya kira pemilu 2014 yang akan datang ini mengantarkan Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara maju yang modern, kuat, dan sudah waktunya memberikan kontribusi yang lebih luas kepada kehidupan global. Konkretnya apa yang bisa PKS perbuat untuk itu? Pertama-tama kita harus memperkokoh, mengintegrasi Indonesia dalam sistem global, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Yang kedua, mendapatkan positioning dalam konteks global itu untuk bisa memberi lebih luas dalam konteks kemanusiaan, ekonomi, dan seterusnya itu. Tetapi proses mengintegrasikan Indonesia dalam sistem global ini harus benar-benar diseriuskan, karena saya kira ke depan kita akan berhadapan dengan munculnya satu fenomena baru yang ingin saya sebut sebagai munculnya fenomena negara jaringan. Orang bisa berada di dalam satu negara, tetapi loyalitasnya bukan pada negara itu, pada yang lain, karena interestnya ada di tempat lain. Jadi akan muncul satu pola-pola baru dalam skala global nanti yang bisa membuat negara tetap punya otoritas, tapi bisa kehilangan kapasitas. Baik. Ya kan? Jadi maksud saya orang ini harus bisa membawa Indonesia ke sini dulu. Dan menurut Anda akan menjadi orang tersebut, bisa membawa Indonesia menjadi arah yang seperti Anda sampaikan? Saya tidak mengatakan begitu. Hanya aja langsung mau ikut konvensi Partai Demokrat nggak? Atau berkonvensi sendiri? Pertanyaannya sebenarnya Anda berminat tidak sih untuk juga maju sebagai calon presiden? Baik, saya mau jadi calon presiden. Yang ada di kepala saya sekarang ini bagaimana memenangkan PKS dulu.
bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Jokowi aja ditanya, gimana mau calon presiden? Nggak mikir, saya Jakarta aja. Sekarang itu kan mikirnya PKS aja. PKS dulu. Kan Anda tadi bilang, kan saya ini kan seperti menegakkan benang basah. Sekarang saya lagi mikir gimana caranya menegakkan benang basah ini. Oke, baik. Nanti kita punya ngobrol lagi masalah pencapresan ini Pak, karena sejumlah partai politik sudah berani mengatakan ini loh calon presiden saya. Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera? Sudah berani belum Pak mengatakan itu? Tapi Pak, kembali kita harus tidak Pak ya. Tapi nanti kita berbincang lagi, lebih detail lagi di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi pemirsa. Medianya kuat. Oke, kita lanjutkan. Panis pertanyaan saya tadi. Banyak sekali yang bertanya di sosial media, di akun Twitter program kami malam hari ini. Anda berminat tidak untuk maju sebagai calon presiden dari PKS? Saya tadi kan bilang, kepala saya ini cuma penuh dengan satu pertanyaan. Bagaimana menegakkan benang basah itu tadi. Jadi tugas saya selesai begitu saya bisa mengantarkan PKS mencapai target yang kita tetapkan. Tapi hasrat itu di internal sendiri, di partai? Kalau hasrat di internal, saya tidak tahu ya. Beragamlah pendapatnya seperti itu yang mau maju dan seterusnya. Tetapi saya secara pribadi sekarang fokus saya cuma satu. Fokus saya satu, bagaimana mengantar partai ini mencapai target ini. Seperti Anda bilang tadi, menegakkan benang basah. Saya lagi menghayal dari tadi, bagaimana caranya menegakkan benang basah ini. Baik. Walaupun meskipun ada goda-godaan, tapi nggak dapat undangan ya, konvensi nggak dapat ya? Enggak lah. Udah pasti nggak dapat. Tapi harus kita akui. Komunikasi politik dengan partai-partai lain. Jalan dong dengan semuanya. Tapi saya harus akui bahwa konvensi ini cara yang cerdas untuk memilih calon presiden. Setiap partai, kalau istilah saya sih, punya jalannya sendiri-sendiri menuju Roma. Kalau cara PKS menuju Roma seperti apa sih? Cara PKS untuk menuju Roma? Nonton aja nanti saya jalan. Oke, baik. Serius. Bang Kodari terakhir. Ini kalau Partai Keadilan Sejahtera menunggu hasil pemilu legislatif, masih sedikit malu-malu seperti itu. Berbeda dengan partai yang lain. Tapi untuk kedepannya, PKS sendiri. Memang saya kira nggak bisa terlalu ambisius juga ya mau maju calon presiden di tengah persoalan seperti sekarang ini. Selamat sampai ke tujuan, sampai ke pantai saja udah lumayan. Nah sekarang tujuannya apa? Jelas itu adalah pemilu legislatif 2014. Saya kira kalau untuk lolos PT, insya Allah itu akan diperoleh ya. Tapi apakah tetap bertahan di nomor 4 ataukah kemudian bisa naik ke nomor 3 atau nomor 2, itu menjadi tantangan yang tadi menegakkan benang basah begitu. Nah, 2014 pertarungan akan lebih ketat dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Partai-partai yang tadinya underdog sekarang sudah punya kekuatan sendiri-sendiri. PT-nya juga naik jadi 3,5%. Ya dugaan saya sebetulnya suara itu akan tersebar. Nah, jadi nanti antara peringkat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu saya kira nanti angkanya beda tipis-tipis tuh. Jadi siapa yang bisa melakukan gerakan pada saat terakhir itu yang nanti akan mendapatkan keuntungan. Baik, terima kasih Bang Kodari. Pak Anies, ada yang ingin disampaikan singkat? Iya, ini kan momentum Idul Fitri ya. Iya. Saya ingin memanfaatkan aja kepada seluruh masyarakat Indonesia, ingin mohon maaf lahir batin, khususnya atas semua kasus yang menimpa PKS selama ini. Saya sebagai pribadi, sebagai presiden partai dan seluruh keluarga besar PKS, mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi momentum perbaikan diri bagi kami untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Baik, amin. Saya juga mohon maaf Bapak, waktu kita terbatas, saya harus menutup perbincangan kita. Terima kasih Pak Anies Mata sudah mau hadir di Wisma Nusantara. Terima kasih Bang Kodari. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bersama kami selama 1 jam ini. Saya Elvira Karunisa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.